Anda lihat ini apa? Kopi kapal api. Ada gula, ada kopi, ada apa? Kuat, dikit kuat. Apa? Hah? Kok sebut susu tuh kok susah sekali ya? Susu ya, susu. Ulang, kopi, gula. Nah, itu baru jelas. Setiap kali pulang sekolah mereka membuli saya. Mereka katakan, Nasrani, Allahnya 3. Kok 3 jadi 1, 1 jadi 3. Tiap hari saya dibuli begitu terus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, anak-anak yang terkasih, ada satu cerita membuka renungan ini. Pada suatu saat masih frater, 18 tahun lalu, saya diminta salah satu Romo Paroki membantu beliau pada saat pesta Tritunggal Maha Kudus seperti sekarang. Lalu beliau mulai renungan, memberikan homili kepada umat. Beliau katakan begini, hari ini pesta sulit. Hari ini pesta sulit. Saya masih ingat kata-kata beliau. Sulit dimengerti, sulit dipahami. Tetapi supaya menjadi gampang, saya akan mengubah pesta ini menjadi pesta sukacita dan pesta gampang. Bagaimana menjelaskan tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Beliau mengatakan begini, sederhana sekali pesta Tritunggal Maha Kudus itu. 3 in 1. Langsung beliau ambil dari saku jubahnya kopi 3 in 1. Tunjuk kepada umat. Anda lihat ini apa? Kopi kapal api. Ada gula, ada kopi, ada apa? Kuat, dikit kuat. Apa? Hah? Kok sebut susu tuh kok susah sekali ya? Susu ya, susu. Ulang, kopi, gula. Nah, itu baru jelas. 3 in 1. Saya duduk di belakang. Dalam hati saya, wah ini saya berpikir tentang Allah Tritunggal sampai rambut selesai habis semuanya. Ternyata beliau menjelaskan dalam tempo yang begitu singkat. Dan dia katakan khotbah selesai. Beliau langsung duduk, lanjutkan dengan persembahan. Karena beliau harus ke stasi berikutnya lagi. Dalam perjalanan pulang, saya berpikir keras soal apa yang beliau katakan tadi. Pertanyaan saya adalah demikian, apakah begitu sesederhana itu kita menjelaskan, mengerti, memahami, bahkan mengimani Allah Tritunggal? Benar, banyak usaha dibuat supaya umat memahami misteri Tritunggal Maha Kudus. Tetapi sampai pada akhirnya kita harus sadar bahwa Allah itu adalah misteri. Rahasia besar yang tidak mungkin secara tuntas dimengerti oleh otak kita manusia yang sangat sederhana ini. Maka dibutuhkan iman. Kita semua terbiasa dengan konsep teologi kita, Tuhan itu hanya satu. Benar. Dan kita yakini bahwa satu Tuhan itu adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Teman kita sebelah mereka, Allah Bapa, Anak, dan Rohul Kudus. Sama ya. Rohul Kudus. Kalau tidak ada hulnya itu belumnya Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita meyakini itu. Maka di dalam penghayatan iman kita, di permukaan itu kelihatan kontradiktif.
Bagaimana mungkin Tuhan itu jadi satu sekaligus tiga? Satu, tiga, tiga, satu. Bingung gak kira-kira? Maka Romo tadi di kampung menggambarkan begitu sederhana, kopi kapal api. Maka mari kita melihat lebih dalam bahwa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu tiga pribadi ilahi. Dia satu dalam hakikat dan kodratnya yang ilahi. Mereka bertiga masing-masing beda. Tiap pribadi itu punya akal budi dan kehendak bebas yang sempurna. Sekali lagi, mereka adalah pribadi yang punya akal budi dan kehendak yang bebas yang sempurna. Yang kedua, tiap pribadi, Bapa, Putra dan Roh Kudus mampu mengetahui dan mencintai sampai tingkat yang paling sempurna, atau kita katakan cinta agape. Kesempurnaan mereka, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai pada tingkat yang sempurna untuk mencintai, inilah yang membuat mereka menjadi satu. Mereka masing-masing berbagi dalam satu kodrat ilahi, dan di dalam kodrat ilahi ini dipersatukan secara sempurna Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Rasa-rasanya saya lagi mengajar para frater tingkat akhir sebelum tabisan diakon. Ada beberapa bapak ibu yang anggun, ada yang mulai kening kerut, ini pening, ini kening mulai berkerut-kerut. Itulah teologi yang berat. Ya, jadi jangan heran yang lagi bicara ini rambut rontok semua. Untuk mengerti kemahakuasaan Allah Tritunggal tidak semudah kopi kapal api. Lalu pesan firman Tuhan hari ini dan perayaan untuk kita itu apa? Bagaimana kita menghidupi iman kita akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus? Jawabannya lewat relasi kita dengan sesama. Sederhana bukan? Kalau kita mikir tentang Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, bahkan waktu masih kecil di lingkungan kami tinggal bersama dengan banyak orang dari Makassar. Rata-rata teman-teman SD adalah Muslim. Setiap kali pulang sekolah mereka membuli saya. Mereka katakan, Nasrani, Allahnya 3. Kok 3 jadi 1, 1 jadi 3. Tiap hari saya dibully begitu terus-terus. Mungkin dalam hati itulah menjadikan saya roboh. Suatu saat saya tidak tahan lagi. Satu yang badan tinggi, tegap, besar datang di hadapan saya. Allahnya 3, Nasrani, Allahnya 3. Saya mau balas pun tidak bisa, karena saya baru ukurannya sepinggang dia. Dia bayangkan kalau dia langsung smash, itu lumayan, langsung makin pendek saya. Lalu saya mikir kira-kira itu menjawab orang model begini nih, bagaimana caranya? Saya katakan tidak apa-apa. Walaupun Allah saya 3, aku bersyukur punya Allah 3. Kenapa? Kalau satunya mati, masih ada 2 stok yang lain. Ternyata cerita permainan di antara anak-anak seusia itu, anak-anak SD. Maka pesan firman Tuhan hari ini kita begini. Relasi kita dengan sesama menunjukkan bagaimana kita mengimani dan menghidupi Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita bukan Tuhan, tetapi kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Atau bahasa Latinnya mengatakan kita ini adalah imago Dei, atau Inggrisnya mengatakan image of God, citra Allah. Kita serupa dengan Allah. Maka kita diajak untuk masuk di dalam persekutuan
dalam kesatuan sebagai warga gereja umat Allah yang penuh dalam kesatuan dan kasih. Kita dipanggil untuk hidup dalam kesatuan dan kasih, untuk menghidupi Allah Tritunggal Maha Kudus itu. Mereka berbeda tetapi satu. Saya selalu senang beri contoh suami istri dalam hidup bersama. Suaminya suka yang asin-asin, istrinya suka yang manis-manis. Tapi tetap mereka berdua suami istri kan. Rasa boleh beda, tetapi satu, mereka adalah suami istri. Ada 3 anak dalam rumah, pasti masing-masing punya karakter beda-beda. Satunya penurut, kedua di tengah tidak jelas, yang ketiga manjanya tidak ketulungan. Tetap mereka adalah saudara atau saudara. Saya dan Romo Frans, Romo Gebi, kami bertiga beda jauh sekali. Satunya diam, tenang dengan penuh kewibawaan. Bapak Ibu, wow, luar biasa. Satunya menggelegar, penuh dengan Roh Kudus. Satunya ingin menggelegar juga, tapi tahan-tahan juga. Takut ada saingan. Tetapi 3 menjadi satu. Kalau sudah di kamar makan, dipanggil Romo semuanya. Jadi satu dalam SPD. Itu keindahan-keindahan bagaimana kita belajar menghidupi Allah Tritunggal Maha Kudus. Hidup dalam komunitas, beda tetapi satu. Itulah makanya Gereja Katolik sampai hari ini terus bertahan karena menghidupi citra Allah Tritunggal Maha Kudus. Bayangkan kalau ketua lingkungan tertentu tidak setuju dengan keputusan DPP, langsung mengatakan saya undur diri dan ingin bangun gereja sendiri di lingkungan saya. Dan itu terjadi. Bukan di sini, di tempat lain. Di sini mah semua baik. Baik semuanya. Ada seorang ibu Katolik, bukan profesi ini, menelpon pada saya, Romo, saya ingin sharing kepada Romo, tapi singkat aja lah. Ya puji Tuhan cukup singkat karena saya juga ada banyak pekerjaan. Romo, saya ini tolong didoakan, saya pengen sekali pelayanan. Saya bilang, oh bagus sekali Bu. Kenapa? Karena ibu ini sudah sekolah teologi ikut, kursus kitab suci ikut, semua ikut. Mau online, offline ikut semua. Tapi yang terakhir beliau katakan begini, Romo, tapi saya ingin dirikan gereja. Kalau ibu mau dirikan gereja, silakan pergi menghadap Bapak Uskup untuk minta izin bangun gereja. Tapi ibu harus ingat, gereja yang sesungguhnya adalah keluarga ibu di rumah. Itu gereja. Pimpin dulu rumah tanggamu sebelum Anda bangun gereja sebesar ini. Kalau belum pimpin rumah tanggamu baik-baik, jangan mikir untuk bangun gereja. Sampai hari ini beliau tidak WA maupun telepon lagi. Saya tidak tahu apa sudah bangun gereja, saya tidak tahu. Maka kita dipanggil untuk hidup dalam kasih walaupun kita berbeda-beda. Kita membentuk komunitas Allah Tritunggal yang Maha Kudus, satu tapi berbeda. Tadi saya katakan begini, bahwa manusia diciptakan dari tanah kan? Kita semua mengamini ini, setuju ya? Berarti Tuhan itu menciptakan kita dari tanahnya Allah. Maka kita menjadi peacemaker-nya, pembawa damai. Tapi ada orang tertentu menjadi troublemaker, pembawa masalah. Hati-hati. Kalau Tuhan ciptakan orang dari tanah, dia membawa damai. Tetapi kalau mereka yang tidak membawa damai, dia bukan diciptakan dari tanahnya Tuhan, tetapi diciptakan dari tanah sengketa. Maka tolong coba toleh kiri kanan coba.
Ada suami ikut bersama istri bisa, puji Tuhan. Anak-anak coba lihat. Coba anak lihat papamu, apa itu tanah sengketa belum selesai? Jadi hati-hati, refleksi kita hari ini, coba cek diri saya masing-masing, termasuk juga Romo Putri. Saya diciptakan dari tanahnya Allah atau dari tanah sengketa? Coba. Kalau saya betul-betul diciptakan dari tanahnya Allah, saya hidup dalam kasih, dalam kesatuan dengan siapa saja. Mari bersama kita puji Allah Tritunggal Maha Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala